Oke, berikutnya engagement. Apa itu engagement? Nah, tadi boundaries, batasan-batasan. Jadi dia harus relax. Nah, ini pun relax. Ya, tadi Kenzo, sekarang si Aska. Ya, relax. Nah, engagement itu dia fokus dengan namanya dia. Kapan dia akan bergerak, kapan dia melihat kita, dia fokus menanti kita, dia melatih kita. Seperti itu. Ya. Nah, fungsinya engagement apa sih? Nah, kegiatan-kegiatan tadi itu berkaitannya apa? Antara boundaries dan engagement. Nah, boundaries sendiri, boundaries itu batasan, engagement itu fokus dia fokus tentang ibaratnya kayak kita berbicara dengan lawan bicara kita. Nih, dengan lawan bicara, dimana lawan bicara kita kalau kita ngobrol kita akan face to face gitu. Nah, saat dia misalnya terganggu dengan sebuah kegiatan atau apa, dia nunjuk kita, dia akan lihat kita di sini, ya kita tetap di sini, seperti itu. Nah, sedangkan engagement adalah dia fokus tentang ini, kayak saya lagi ngobrol sama kawan-kawan di sini. Nah, si Aska pun tetap ngeliatin saya, kayak berharap. Nah, ya, saat lihat dia lihat. Karena apa berikutnya? Seperti itu. Jadi kegiatannya mau ngapain nih kita nih, mau seru-seruan apa nih kita nih, gitu. Nah, engagement ini berkaitan dengan semua kegiatan, perintah obedience, perintah trik dan lain-lain, itu butuh engagement. Nah, sama halnya pun tentang tentang pulling, tentang jalan, samping dan lain-lain, itu pun dia butuh engagement supaya dia tidak melihat kucing dia ngejar itu nggak sesuatu dia penasaran, melainkan dia yang pikiran dia hanya tentang kita, ya sesuai banget kan. Nah, terus saat kita panggil bisa Aska, come situ. Nah, dia benar-benar berharap, dia benar-benar sayang kita, dia benar-benar saat dia terlalu excited, maka saya akan melarang dia, no, karena saya lagi ngomong main, karena saya lagi menjelaskan ke kawan-kawan untuk ibaratnya saya memiliki zona sendiri, saya lagi pengen bahas tentang logi, bukan saya mau bermain sama dia. Cuman gerakan kegiatan tadi mendorong dia pengen bermain. Nah, dengan dia sudah tahu boundaries, dia sudah paham engagement juga, maka dia tahu ternyata belum saatnya, seperti itu. Nah, dia akan masuk zona, dia akan sabar menanti. Kegiatan ini bagus atau penting nggak? Penting buat saya, mungkin penting juga buat kawan-kawan, apalagi yang di apartemen, apalagi kita di Indonesia. Terlebih kita memiliki dogi. Saat kita mempunyai dogi, maka kita harus paham ini juga tentang sebuah lingkungan. Mungkin kalau dia akhirnya tantrum, dia merusak, dia mungkin gonggong, nah dia akan problem dengan tetangga kita. Ya, dengan dia sudah paham SOP, kapan bermain, kapan dia ada waktu santai, waktu kita sama-sama memiliki zona masing-masing. Ya, sama juga mungkin kawan-kawan ada kalanya pergi dengan keluarga, ada kalanya juga hangout dengan teman-teman, ada kalanya juga emang pergi sendiri aja, seperti itu. Itu akan membuat lebih kepribadiannya itu lebih jelas, dalam hal lebih dewasa, lebih siap menghadapi segala masalah lain, seperti itu. Dan dia lebih jadi bagian keluarga saya, karena dia jadi bagian keluarga saya, maka saya memberi aturan-aturan buat dia. Ya, ngapain pas dong? Seperti itu. Nah, ini tentang engagement. Misalnya saya pengen dia turun, saya pengen di zona sendiri, dia pengen saya suruh main ke zona lain, misalnya Aska, ya udah, saya pengen dia pergi ke zonanya dia aja, jangan ke zona saya lagi, misalnya gitu. Nah, kecuali saya akan manggil dia, gitu ya. Jadi cuman di sini saya nggak punya kameramen, jadi sendiri aja, dia nggak bisa belok-belokinnya. Oke, penjelasan jadi engagement itu bikin anjing lebih fokus sama apa yang dipanggil kita. Oke, sekarang Aska tidak ada dia main keluar, main gitu. Itu penjelasan tentang engagement.
Nah sekarang saya lagi tadi nih gitu sama kayak no correction. Jadi nanti kita akan bahas tentang correction. Tadi dia mau keluar lagi dari zonanya, terus saya lagi nggak mau nih. Saya lagi mau dia nemenin saya isi video. Saya larang nih kayak gitu. Dia mau main lagi sama Kenzo dan anjing yang lainnya. Ya lagi butuh, tapi saya lagi butuh dia untuk nemenin. Jadi dia nggak jadi gitu. Leave. Down. Good. Down, jadi dia duduk, zona tenang, terus dia ngeliat kita. Karena dia tahu lawan bicara. Kenapa anjing kawan-kawan itu bisa sih bisa down, tapi nggak bisa diperintah begitu. Mau kalau ada makanan, ini kan saya nggak bawa makanan. Itu kan engage, memiliki engage yang bagus. Misalnya dia berdiri, saya butuh dia tiduran, saya cukup bilang no, down. Dia ngeliat ke saya. Kalau dia tidak ngelakuin, maka saya akan correction dengan down, Aska, down. Good. Super. Dia ngeliat, dia fokus dengan bicaranya. Good. Nice, good job. Oke, seperti itu. Nanti kita akan bikin lagi tentang gimana sih mengkoreksi anjing yang baik, gimana cara menenangkan mereka. Gimana nenangin mereka, gimana enjoy life yang enjoy dengan anjing-anjing kita, ya. Gimana kita memiliki zona masing-masing. Ya kayak keluarga lah, kita sama adik kita, mungkin orang tua kita kan punya zona masing-masing, ada kalau juga untuk. Oke, sekian penjelasan tentang adjustment. Cuman kalau kawan-kawan masih bingung, mau nanya-nanya tentang adjustment, boundaries, gimana cara ngelatih dan lain-lain, bisa tanya ke kita. Oke, bye. Good job.